Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merisa Putri Andini dan teman saya Muhammad Fauzan Nur. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang materi yang berjudul Landasan dan Asas-asas Pendidikan serta Penerapannya. Landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam rangka praktek pendidikan atau studi pendidikan. Berikut beberapa jenis-jenis landasan pendidikan beserta pengertiannya. Yang pertama, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang bersifat filsafat. Kata filsafat berasal dari bahasa Yunani. Landasan filosofis bersumber dari pandangan-pandangan dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan tentang sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan tentang kehidupan yang lebih baik dijalankan. Yang kedua, landasan sosiologis. Dasar sosiologis berkenaan dengan perkembangan, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat. Sosiologi pendidikan merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkup yang dipelajari oleh sosiologi pendidikan meliputi 4 bidang. Bidang yang pertama, hubungan sistem pendidikan dengan aspek masyarakat lain. Yang kedua, hubungan kemanusiaan. Yang ketiga, pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya. Dan yang terakhir, sekolah dalam komunitas yang mempelajari pola interaksi antara sekolah dengan kelompok sosial lain di dalam komunitasnya. Landasan yang ketiga adalah landasan kultural. Kebudayaan dan pendidikan memiliki hubungan timbal balik, sebab kebudayaan dapat dilestarikan dengan jalur mewariskan kebudayaan dari generasi ke generasi penerus dengan jalan pendidikan, baik secara formal maupun informal. Anggota masyarakat berusaha melakukan perubahan-perubahan yang sesuai dengan perkembangan zaman sehingga terbentuklah pola tingkah laku, nilai-nilai, dan norma-norma baru sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha-usaha menuju pola-pola ini disebut transformasi kebudayaan. Lembaga sosial yang lazim digunakan sebagai alat transmisi dan transformasi kebudayaan adalah lembaga pendidikan, utamanya sekolah dan keluarga. Yang keempat adalah landasan psikologis. Dasar psikologis berkaitan dengan prinsip-prinsip belajar dan perkembangan anak. Pemahaman terhadap peserta didik utamanya yang berkaitan dengan aspek kejiwaan. Oleh karena itu, hasil kajian dan penemuan psikologis sangat diperlukan penerapannya dalam bidang pendidikan. Sebagai implikasinya, pendidikan tidak mungkin memperlakukan sama kepada setiap peserta didik, pun mereka memiliki kesamaan. Penyusunan kurikulum perlu berhati-hati dalam menentukan jenjang pengalaman belajar yang akan dijadikan garis-garis besar pengajaran serta tingkat kerincian bahan belajar yang digariskan. Dan landasan yang kelima adalah landasan ilmiah dan teknologis. Kebutuhan pendidikan yang mendesak cenderung memaksa tenaga pendidik untuk mengadopsinya teknologi dari berbagai bidang teknologi ke dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang berkaitan erat dengan proses penyaluran pengetahuan haruslah mendapat perhatian yang proporsional dalam bahan ajaran. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya berperan dalam pewaris iptek, tetapi juga ikut menyiapkan manusia yang sadar iptek dan calon pakar iptek itu. Selanjutnya, pendidikan akan dapat mewujudkan fungsinya dalam pelestarian dan pengembangan iptek tersebut. B. Asas-asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Khususnya di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberi arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan itu. Di antara asas tersebut adalah asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, asas Tutwuri Handayani.
Sebagai asas pertama, Tutwuri Handayani merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sostro Kartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi, yaitu Ingarso Sungsung Tuludo dan Ingmadio Mangun Karso. Kini ketiga semboyan tersebut telah menyatu menjadi satu kesatuan asas, yaitu Ingarso Sung Tuludo yang berarti jika di depan memberi contoh, Ingmadio Mangun Karso yang berarti jika di tengah-tengah memberi dukungan dan semangat, Tutwuri Handayani yang berarti jika di belakang memberi dorongan. Selanjutnya, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Kurikulum yang dapat merancang dan dapat mengimplementasikan dengan memperhatikan 2 dimensi, yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Dalam kegiatan belajar mengajar, sedini mungkin dikembangkan kemandirian dalam belajar itu dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk ulur tangan bila diperlukan. Perwujudan asas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem CBSA, yang berarti cara belajar siswa aktif.